Pernah nggak sih ngalamin satu trading yang bikin frustasi banget? Anehnya, pengalaman kayak gini tuh umum banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu jebakan yang sebenarnya ada di depan mata kita. Sebuah perangkap yang dirancang khusus buat menguji kesabaran Anda sampai batasnya. Coba bayangin, Anda udah masuk ke sebuah posisi trading. Udah siap-siap nih. Kok diam aja? Harganya nggak naik, nggak turun juga. Cuma gerak ke samping doang, hari demi hari. Rasanya kayak kejebak macet total di pasar saham. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah, dari situ rasa bosan mulai nyerang. Terus jadi nggak sabaran. Tiba-tiba ada bisikan di kepala. Udahlah, jual aja, cari yang lain yang lebih seru. Godaan ini kuat banget kan? Rasanya tuh mendesak banget buat segera keluar. Tapi gimana kalau rasa bosan itu bukan kebetulan? Gimana kalau itu adalah sebuah strategi yang disengaja? Sebuah senjata psikologis yang lagi diarahkan langsung ke Anda. Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk, kita coba bedah ketenangan yang disengaja ini. Soalnya, apa yang kelihatannya kayak pasar lagi adem ayem, sebenarnya adalah strategi yang udah diperhitungkan matang-matang. Biar ngerti, kita perlu bahas satu konsep kunci dulu, volatilitas. Gampangnya gini, volatilitas itu soal seberapa cepat dan seberapa jauh harga bergerak. Makin liar pergerakannya, makin tinggi volatilitasnya. Dan ini penting banget. Buat trader retail, ya kayak kita-kita ini, volatilitas itu ibarat nyawa. Kita butuh pergerakan harga buat cari untung. Kalau pasar diam aja, ya nggak ada peluang. Sesimpel itu. Nah, karena aturannya udah jelas, sekarang saatnya kita bongkar jebakan ini. Kita kasih nama aja musuh tak terlihat ini, yaitu si pembunuh kebosanan atau The Boredom Killer. Jadi, poin utamanya gini. Jebakan pembunuh kebosanan ini adalah strategi yang dipakai pas pasar lagi sideways lama banget. Yang tujuannya cuma satu, maksa investor yang nggak sabaran buat jual posisi mereka. Coba deh perhatikan kutipan ini. Ini dia kuncinya. Para market maker atau pemain besar itu sengaja bikin kita, para trader retail, kelaparan volatilitas. Mereka sengaja meredam pergerakan pasar. Tujuannya, buat memicu rasa bosan dan frustrasi di dalam diri Anda. Jadi, pada dasarnya ini tuh perang psikologis. Di satu sudut ada para raksasa, para market maker, dan di sudut lain ada kita semua, para investor retail. Lihat deh bedanya. Kontras banget kan? Market maker tujuan mereka adalah akumulasi, ngumpulin barang. Jadi mereka mainnya jangka panjang. Taktiknya yaitu tadi bikin kita bosen. Senjata utama mereka kesabaran. Nah sebaliknya, kita para trader retail seringnya nyari untung cepat. Reaksinya cenderung emosional dan kelemahan terbesar kita yaitu nggak sabaran. Gampangnya begini, satu pihak pakai waktu sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Sementara pihak lain melihat waktu sebagai musuh yang bikin mereka kehilangan kesempatan. Nah, perbedaan cara pandang inilah yang jadi inti dari jebakannya. Oke, masalahnya udah jelas, pelakunya udah ketahuan. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya kita selamat dari jebakan ini? Atau bahkan, gimana caranya kita bisa menang? Yuk kita bahas cara bertahan hidupnya. Sebenarnya, strategi baliknya itu cukup simpel, cuma 3 langkah. Pertama, kenali jebakannya. Sadar dulu kalau, saya lagi di dalam situasi ini. Kedua, lawan rasa bosan itu. Jangan biarkan emosi dan ketidaksabaran mengendalikan keputusan Anda. Ketiga, dan ini yang paling krusial, tunggu volatilitasnya kembali. Dan disinilah paradoksnya. Seringkali, jurus yang paling menguntungkan adalah jurus yang paling susah untuk dilakukan, yaitu tidak melakukan apa-apa. Do nothing. Tahan godaan buat ngeklik tombol sell cuma gara-gara bosen. Pas Anda berhasil melakukan itu, boom, keadaan langsung berbalik. Kesabaran yang tadinya jadi titik lemah kita, sekarang malah jadi senjata balasan kita. Secara nggak langsung, kita pakai taktik mereka untuk melawan mereka sendiri. Jadi sebagai penutup saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita tahu mereka pakai rasa bosen buat melawan kita, kira-kira emosi apa lagi ya yang mereka targetkan buat mengendalikan pasar? Coba pikirkan itu waktu Anda lihat chart berikutnya.